Baik, saya mulai presentasi hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Angela Agatha dengan NPM 2017011092. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai the development of the study of the relationship between the structure of organic compounds and their activities. Jurnal yang saya gunakan berjudul Karakterisasi, Struktur, dan Aktivitas Biologis dua aryl benzofurans dari batang kulit Sesbania grandiflora pers. Latar belakang, Fabaceae merupakan famili dari tanaman berbunga asal Indonesia yang umumnya digunakan sebagai obat herbal serta memiliki kandungan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, kumarin, anthraquinone, dan glikosida cyanogenik. Sesbania grandiflora merupakan anggota dari Fabaceae yang juga digunakan sebagai obat herbal, isolasi dari ekstrak bagian daun, biji, dan akar, menunjukkan adanya aktivitas antituberkulosis. Isolasi ekstrak dari bagian tanaman Sesbania grandiflora diyakini memiliki aktivitas antituberkulosis terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis jenis H37RV. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menganalisis struktur metabolit sekunder dari Sesbania grandiflora C1 dan mengetahui aktivitas antibiologisnya. Metode penelitian yang digunakan yang pertama adalah ekstraksi dan pemurnian. Kulit batang turi kering dimaserasi dengan N-heksana, etil asetat, dan etanol cair 90%. Ekstrak etil asetat difraksinasi dengan cairan vakum SiO2. Kemudian dielusi dengan N-heksana, lalu difraksinasi menggunakan VLC, dilakukan kromatografi kolom VLC dengan SiO2, lalu dielusi dengan N-heksana aseton dengan perbandingan 23:2, volume per volume, didiamkan dalam suhu kamar, dimurnikan dengan HPLC fase terbalik, dan kemudian didapatkan senyawa 1-5. Kemudian uji antibakteri. Ekstrak kering diletakkan dengan hati-hati di atas media agar YMG hangat, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, diwarnai lempeng dengan MTT 1 mg per mililiter dalam air deionisasi, kemudian mendapatkan zona hambat bakteri. Pada uji toksisitas, yang pertama, sel kanker disalurkan ke plat berupa sumur hitam dengan dasar bening selama 24 jam, kemudian dilarutkan dalam DMSO, lalu ditambahkan resazurin setelah 48 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 5% CO2. Diukur fluorescen setelah 4-6 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan 5% CO2 menggunakan microplate reader. Didapatkan LD50 data. Pembahasan. Prediksi struktur pada senyawa 1 setelah dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis, IR, MS, dan NMR, resonansi NMR proton dan 1C dibandingkan dengan prediksi pergeseran kimia, bisa dilihat pada gambar yang merupakan struktur senyawa 1. Selanjutnya, pada tabel di samping didapat data spektrum CNMR melalui perhitungan komputasi dengan metode Gaussian dari senyawa 1, menunjukkan adanya 2 karbon metil, 5 karbon cincin aromatik sp2, 9 karbon kuartener teroksigenasi atau tidak, dan 1 karbon karbonium. Pada gambar di samping merupakan gambar hasil analisis dari spektrum NMR 2D, di mana menunjukkan analisis senyawa 1 yaitu cincin A dan cincin C identik dengan cincin yang berada di senyawa 4, sedangkan cincin B berbeda. Tidak ada korelasi HMBC yang diamati untuk menghubungkan fragmen C2 dan C3 di cincin C1. Senyawa 1 memiliki kerangka benzofuran 3 karbaldehid. Setelah analisa struktur, kemudian senyawa 1-5 diuji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar. Hasilnya tidak satupun senyawa memiliki senyawa
memiliki aktivitas antibakteri. Kemudian senyawa 4 dan 5 yang jumlahnya melimpah dilakukan uji aktivitas antituberkulosis dan didapat bahwa aktivitas sedang terhadap Mycobacterium tuberculosis H37RB dengan uji plat Microtetrazolium atau TEMA dengan konsentrasi hambat minimum masing-masing 200 dan 12,5 mikrogram per mililiter. Aktivitas antituberkulosis pada senyawa 5 lebih besar dibanding dengan senyawa 4. Kemudian senyawa 1-5 juga diuji sitotoksisitasnya terhadap garis sel kanker HeLa atau adenokarsinoma cervix, HepG2 atau karsinoma hati, dan MCF7 atau karsinoma kelenjar susu. Hasilnya menunjukkan bahwa senyawa 1-5 memiliki toksisitas sedang. Kesimpulan, berdasarkan uji aktivitas biologis yang dilakukan, terdapat hasil bahwa tidak ada senyawa yang menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis E. coli, Microbacterium smegmatis P. aeruginosa, dan S. aureus dalam uji difusi agar. Namun Sesba grandiflora A4 dan 5 menunjukkan aktivitas sedang melawan Microbacterium tuberkulosis H37RV. Selain itu, senyawa 1-5 memiliki sitotoksisitas terhadap sedang terhadap sel kanker HeLa, HepG2, dan MCF7. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Baiklah, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dilatha. Saya ingin bertanya, mengapa pada saat pengujian aktivitas antibakteri, seluruh senyawa tidak menunjukkan aktivitas antibakterinya? Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari Dila. Mengapa pada saat pengujian aktivitas antibakteri, seluruh senyawa tidak menunjukkan aktivitas antibakteri? Jawabannya, ketidakmampuan suatu ekstrak untuk menghambat bakteri uji bisa diakibatkan karena adanya mekanisme resistensi dengan inaktivitas enzimatik. Modifikasi tempat target dengan menurunkan afinitas ekstrak atau konsentrasi senyawa ada dalam jumlah yang tidak cukup menghasilkan penghambatan. Apakah bisa diterima jawabannya? Baiklah, terima kasih Angel. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Izin bertanya, Angel. Iya, dipersilakan. Izin bertanya, untuk mengapa harus dilakukan perbandingan melalui perhitungan komputasi dengan metode Gaussian? Terima kasih. Ya, baik, izin menjawab. Mengapa harus dilakukan perhitungan komputasi menggunakan metode Gaussian? Itu karena untuk menstabilkan ikatan geometri antar konformer yang memiliki perbedaan energi kurang dari 5 per mol. Apakah bisa diterima jawabannya, Nadira? Iya, terima kasih, Angel. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya lagi? Izin bertanya. Iya, baik, dipersilakan Sisil. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecilia Valentina, izin bertanya. Pada uji aktivitas antibakteri, mengapa lempeng difusi itu harus diwarnai dengan MT yang berbeda dalam air di ionisasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab. Hal itu dilakukan untuk menstabilkan ikatan geometri. Jadi, mengapa lempeng difuso harus diwarnai dengan MT yang berbeda dalam air deionisasi? Jawabannya itu fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi sebagai zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Angel. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Cukup. Baik, kalau begitu saya akhiri presentasi pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk teman-teman semua. Selamat sore.